Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi penganiayaan yang dilakukan Gregorius, anak anggota DPR Robert Tanur, di ruang karaoke KTV Black Hole dan di basement parkir mobil yang menjadi tempat terjadinya penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera Afrianti tewas. 3 nama menguat menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ketiganya adalah Erick Thohir, Gibran Rakabuming, dan Khofifah Indar Parawansa. Siapakah dari 3 sosok ini yang akan dipilih Prabowo di Pilpres 2024? Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita akan beralih ke kabar lainnya. Keputusan MK memang belum ketok palu, tapi sudah banyak ternyata para relawan yang mengumumkan mendukung kiprah dari putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di pemilu 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Lalu bagaimana pendapat partai-partai yang menjadi koalisi Indonesia Maju atau koalisi yang mendukung Prabowo mengenai hal ini? Tidak lebih dari 2 minggu pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden akan dibuka. Sejumlah nama-nama besar sudah digadang-gadang bakal mendampingi baca pres pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah organ relawan dan organisasi masyarakat deklarasi mendorong Gibran menjadi wakil presiden. Di Serang, Provinsi Banten, 500 santri yang tergabung dalam Santri Milenial mendeklarasikan diri mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi baca pres di Pilpres 2024. Ratusan santri di Provinsi Banten itu berharap ayah dari Jan Etes itu dapat mengabdi untuk negara dan bangsa secara luas. Di Tuban, Jawa Timur, relawan Gibran Kita Tuban menggelar acara tauziah wawasan kebangsaan dan doa bersama di Gedung Pertemuan Ronggolawe. Ratusan warga dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur itu berharap pada sosok pemimpin muda yang visioner dan mampu membawa negara lebih maju. Terkait aksi dukungan terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang ditemui di Ngarso Puro, mengaku sudah berkali-kali mendapatkan tawaran menjadi bacawa pres. Gibran pun telah melaporkannya kepada petinggi Partai PDI Perjuangan. Tentang cawapres itu saya kembalikan lagi ke beliau dong. Relawan ya kami naungi semua suaranya. Artinya Pak Prabowo juga sempat meminta Mas Gibran untuk jadi cawapres belum? Pak Prabowo-nya sudah sempat meminta Mas. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai sosok Gibran sosok yang keren dan sukses dalam menjalankan perannya di pemerintahan. Meski demikian, Zulhas menegaskan tetap akan mendukung Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo. Gibran kan keren, wali kota sukses, apa-apa sukses. Tapi saya mengusulkan Pak Erick kan. Iya. Nah, kalau di koalisi omongannya udah sama. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan nama bacawa pres akan ditentukan dalam rapat bersama dengan partai pendukung. Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? Siapa ya Pak? As soon as possible. Nama Bapak? Akankah syarat ketentuan usia ini menjadi sandungan Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres? Kita tunggu saja. Pekan ini akan ada putusan terhadap uji material Undang-Undang Pemilu tentang batas usia capres-cawapres di MK. Tim TV One mengabarkan.
Apakah putusan MK ini bisa memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto? Kita memang masih menunggu pada 16 Oktober 2023. Tapi kita juga harus berhitung bagaimana kans untuk nama-nama terkuat lainnya. Termasuk yang saat ini santer berpeluang begitu kuat untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Sesaat lagi. Indonesia Maju pengusung Prabowo. Nama Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming santer dikabarkan sebagai kandidat bakal calon wakil presiden. Untuk nama terakhir Gibran Rakabuming Raka kabarnya akan dibicarakan Prabowo dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi di atas 80% bisa jadi yang membuat Prabowo kepincut meminang Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo. Ditambah lagi Koalisi Indonesia Maju ini digadang-gadang akan meneruskan keberlanjutan pemerintahan era Jokowi. Meminang Gibran sebagai bacawa pres tidaklah mudah direalisasikan. Gugatan batas usia cawapres masih digodok di Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi di ruang publik tersiar kabar Prabowo bahkan telah berkali-kali meminang Gibran namun ditolak Jokowi. Pertanyaannya kemudian, siapa sosok cawapres yang menjadi pilihan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 yang pendaftarannya ke KPU sudah dalam hitungan hari? Tim TV One mengabarkan. Ada beberapa nama memang selama ini yang beredar yang berpotensi kuat untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Hingga saat ini memang kita masih menunggu siapa yang akan terpilih dan akan diumumkan. Kalau kita lihat juga daftar ini atau masa pendaftaran adalah pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023. Ya, setidaknya masih ada waktu 9 hari sampai beberapa hari ke depan, 2 pekan ke depan tentunya untuk kita bisa menunggu siapa yang akan diputuskan. Kalau sekarang nama yang paling kuat namanya sudah mengerucut menuju Khofifah Indar Parawansa. Betulkah? Kemudian juga bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka? Karena kabarnya masih juga menjadi prioritas walaupun masih harus menunggu hasil putusan dari MK. Untuk bisa menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini, sudah hadir secara virtual yaitu Bang Riza Patria selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerindra DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Bang Riza nanti juga kita akan bergabung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Baik, nanti juga kita akan ditemani ya oleh pengamat politik Kang Ujang Komarudin yang nanti juga akan memberikan analisanya kepada kita. Tapi yang pertama kita mau tanya dulu kepada Bang Riza. Bang Riza, ini kan isunya sudah kuat ini, Bu Khofifah Indar Parawansa yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Apakah akan segera diumumkan pasangan ini atau masih tetap berharap kepada Mas Gibran sehingga masih juga akan menunggu hasil putusan MK? Jadi yang pertama, seperti yang sudah disampaikan Bapak Prabowo dan pimpinan partai lainnya, Pak Dasko, Pak Muzani, dan lain-lain, bahwa kewenangan mengusulkan, kewenangan membahas, memusyawarahkan ada pada Bapak Prabowo sebagai capres dan sebagai ketua umum Partai Gerindra, dan juga partai Koalisi Indonesia Maju seperti Partai Golkar, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PBB, Partai Garuda, Partai Prima, dan insya Allah ada partai lainnya. Ada Partai Gelora juga yang sudah bergabung, dan seperti yang disampaikan berkali-kali, bahwa masing-masing partai koalisi itu sudah mengusulkan. Partai Golkar mengusulkan Pak Erlangga, kemudian Partai PAN mengusulkan nama Erick Thohir, kemudian Partai PBB mengusulkan Prof. Yusril, bahkan PBB menambahkan Mas Gibran. PAN juga pada ulang tahun menambahkan mengusulkan Pak Menko, Pak Muhadjir Effendi. Kemudian di luar itu ada nama-nama yang diusulkan juga oleh relawan, oleh organisasi, tokoh, pribadi, seperti Mbak Khofifah, ada yang mengusulkan Pak Mahfud, Mas Gibran, ada juga yang mengusulkan Mas Ridwan Kamil, dan lain-lain. Pak Prabowo sudah menyampaikan semua usulan-usulan tersebut nanti akan diteruskan, disampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik yang berkoalisi dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi sekali lagi, sampai hari ini semuanya calon-calon adalah baik, potensial, memiliki kelebihan masing-masing, dan juga punya pengaruh yang baik semua, dan insya Allah nanti juga akan memberikan kontribusi yang baik bagi pemenangan Koalisi Indonesia Maju, pemenangan Bapak Prabowo dengan cawapresnya nanti akan diputuskan bersama. Jadi tidak ada yang dikatakan lebih baik dari yang lain, tidak ada dikatakan lebih menguat. Biarlah ya para pengamat begitu, para tokoh atau pribadi-pribadi yang memberikan pendapat ya berdasarkan survei umpamanya atau latar belakang daerah, organisasi, silahkan sampaikan kepada publik, kepada media, kepada kita semua, siapa yang dirasa baik atau lebih baik. Bagi kami, Partai Gerindra, semua calon baik, semua calon kami hormati, kami hargai, dan pada waktunya nanti Bapak Prabowo dengan pimpinan atau ketua umum partai-partai koalisi akan memutuskan bersama. Jadi Mbak Putri, sampai hari ini tidak ada yang dianggap lebih baik, semuanya baik, dan semuanya mendapat kesempatan yang sama. Baik, tapi Bang Riza nggak mau spill nih dalam kesempatan kali ini. Tapi Bang Riza, kami paham betul semuanya masih dalam taraf diskusi. Tapi setidaknya Pak Prabowo ini lebih condong kemana? Sukanya yang mana? Yang muda seperti Mas Gibran yang bisa menggait suara milenial, atau yang punya juga ataupun punya suara di kalangan kaum nahdliyin seperti Ibu Khofifah, atau mungkin juga dengan kandidat yang kabarnya disebut-sebut sebagai anak emasnya Pak Jokowi, yaitu Pak Erick Thohir. Yang mana Bang Riza? Ya semuanya kan punya kelebihan masing-masing. Kalau saya sudah menyampaikan pendapat saya, itu namanya saya kan mendahului para pimpinan partai politik. Nanti ada Mas Doli itu, pimpinan partai politik kan punya kewenangan. Jadi yang diusulkan Mas Doli, umpamanya Pak Erlangga kan punya peluang dan potensi yang sama, apalagi Golkar kan partai besar, ya. Pemenang kedua di DPR, pemenang ketiga nasional, partai yang luar biasa jejaring dan pengaruh dan strategis dan lain-lain, tentu punya peluang yang sama gitu. Pak Erick Thohir juga punya pengaruh yang baik, diusulkan oleh PAN, juga membangun ekonomi yang baik bersama Pak Erlangga Hartarto, juga alhamdulillah ekonomi Indonesia baik dan semakin maju. Kemudian siapa lagi umpamanya
Pak Yusril juga punya kelebihan, ahli hukum, punya pengalaman malam melintang luar biasa di pemerintahan sejak zaman Pak Harto. Kemudian juga katakanlah Mbak Khofifah juga tokoh NU, muslimat yang berpengaruh, punya basis di Jawa Timur yang cukup besar suaranya, juga birokrat yang berhasil. Siapa lagi? Umpamanya Mas Gibran, juga tokoh muda yang juga punya potensi yang baik, apalagi pemilih 2024 ini lebih dari 52% dari golongan ada kelompok milenial, generasi Z begitu. Nah, ini juga punya pengaruh, juga wali kota yang berprestasi. Jadi sekali lagi Mbak Putri, semuanya punya peluang yang sama, semuanya punya kesempatan yang baik, semuanya punya kelebihan dan prestasi di bidang masing-masing. Jadi silakan nanti pimpinan partai koalisi yang akan membahasnya, apalagi saya mewakili partai politik, tidak ingin mendahului pimpinan partai politik yang lainnya. Semua punya keterbatasan yang sama. Silakan masing-masing punya kelebihan masing-masing, dan waktunya insya Allah tidak lama lagi pimpinan partai pasti akan segera memutuskan bersama. Kita tunggu saja waktunya. Semuanya punya peluang yang sama, Mbak Putri. Jadi saya yakin nanti yang dipilih, yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah yang baik. Pak Prabowo orangnya sangat bijaksana, sangat demokratis, tidak pernah mendahului kepentingan partai, kepentingan pribadi, apalagi Bapak Prabowo selalu mendahului kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, dan pasti mendengarkan dengan seksama, dengan bijak, dengan serius masukan-masukan dari seluruh pimpinan partai politik. Insya Allah musyawarahnya pasti berlangsung dengan kondusif, dengan sejuk, dengan baik, dan menghasilkan satu nama yang tidak hanya diterima oleh seluruh pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, tapi insya Allah juga diterima oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia, dan pada akhirnya menjadi pasangan yang terbaik dan bisa memenangkan pemilu 2024-2029. Baik Bang Riza, nah kita coba kalau ke Bang Doli. Bang Doli, nanti mungkin kita akan bahas mengenai peluang Pak Erlangga Hartarto. Tapi sebelum berbicara mengenai Ketum Golkar ini, Bang Doli, kalau dari dua nama yang saat ini kabarnya ini memang sudah mengerucut, sudah yang paling kuat, Bang Doli, baik itu Mas Gibran ataupun juga Ibu Khofifah, yang mana rasanya yang punya chemistry dengan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini, Bang Doli? Ya, kita sampai sebelum pada keputusan final siapa yang akan nanti akan diputuskan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, tentu semua partai-partai politik termasuk Golkar ya masih terus memperjuangkan Pak Erlangga Hartarto ya. Nah, memang keputusan akhir itu ada di Pak Prabowo ya sebagai calon presiden kita, tetapi seperti yang sudah disampaikan dan memang ini janji dari Pak Prabowo, nanti pada saat pengambilan keputusan siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo itu akan ada pembicaraan secara musyawarah ya, antara semua ketua umum partai politik yang ikut dalam Koalisi Indonesia Maju ini. Nah, oleh karena itu ya sampai sekarang memang belum ada ya penetapan agenda kapan itu akan dilakukan. Memang waktunya semakin lama semakin dekat ya, tinggal 9 hari lagi sudah mulai pendaftaran dibuka sampai tanggal 25. Nah, tapi sembari menuju ke sana tentu kita semua ya termasuk Partai Golkar ya terus bagaimana kita juga menyerap aspirasi termasuk bagaimana kita menilai pandangan masyarakat terhadap tokoh kita, calon yang kami usung, misalnya Pak Erlangga Hartarto. Sekarang kami keliling-keliling jalan ya, beberapa hari yang lalu kami ke Jawa Timur, ketemu dengan masyarakat di Jawa Timur, terutama di masyarakat Tuban. Besok kami jalan ke Jawa Barat ya di Soreang. Nah, itu semua dalam rangka juga ingin mendapatkan respons ya dari masyarakat terhadap calon yang diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden, yaitu Pak Erlangga Hartarto.
Baik, kalau Kang Ujang juga melihatnya bagaimana, kita sudah tahu tadi ada Bang Riza Patria yang masih belum mau buka suara, masih semua serba ditimbang-timbang, masih diskusikan. Tapi kalau Bang Doli juga sudah buka suara, mau test case juga kepada masyarakat, bagaimana suara masyarakat terhadap calon yang akan diajukan oleh Partai Golkar. Kang Ujang melihatnya karena sudah ada 2 nama terkuat sejauh ini sebenarnya, Mas Gibran dan juga Ibu Khofifah, itu isunya, yang kabar yang beredar sejauh ini. Ya, saya melihat tokoh-tokoh yang muncul semua punya kapasitas, kualitas, punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kan ada nama lain juga yang muncul, seperti misalkan tadi Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, dan saya melihat Golkar misalkan dia punya dignity ya, punya harga diri lah. Misalkan ketika Pak Ridwan Kamil didorong oleh PDIP, Golkar tidak mau, artinya ya kekeh pada Pak Erlangga, itu sesuatu yang bagus juga. Nah, apakah memang nanti dalam rapat permusyawaratan penentuan cawapres Prabowo itu ya Golkar tetap memperjuangkan sampai detik akhir, misalkan Pak Erlangga, itu menjadi penting. Walaupun tadi Mbak Putri mengatakan yang terkuat, misalkan ya, kalau saya melihatnya semua kuat ya, baik tadi muncul yang nama lain muncul Pak Gibran, Bu Khofifah, Pak Erick Thohir maupun Pak Erlangga. Semua potensinya masih sama, dua nama ini. Iya, karena tadi Pak Erlangga misalkan partai besar, paling yang harus ditingkatkan elektabilitasnya kan begitu. Maka tadi Bang Doli mengatakan sering turun. Gibran mungkin kelebihannya wali kota anak Pak Jokowi. Pak Erick Thohir mungkin elektabilitasnya lumayan, tapi ya tadi PAN yang mengusung. Bu Khofifah punya grassroots yang cukup kuat di Jawa Timur. Tetapi kalau kita lihat peta secara umum gitu, saya melihatnya kalau hasil survei yang ada lah sementara gitu ya, itu kan diprediksi Pak Prabowo akan unggul di Jawa Barat, Pak Ganjar di Jawa Tengah, lalu katakanlah wilayah lain itu naik turun, artinya semua kandidat berpotensi punya saling mengalahkan di wilayah lain. Nah, Jawa Timur ini yang menjadi penting. Makanya saat ini misalkan Bu Khofifah muncul, bahkan di-endorse juga oleh PDIP kan. PDIP juga menginginkan Bu Khofifah. Karena memang kelihatannya battleground ke depan itu ya Jawa Timur. Ya walaupun memang dalam konteks one man one vote, semua suara, semua wilayah menjadi penting. Tetapi dalam konteks hari ini kelihatannya Jawa Timur akan menjadi battleground pertarungan Pilpres 2024. Tapi memang kalau kita bicara figurnya, ya ini menarik. Semuanya ya punya keunggulan dan kekurangan. Tetapi memang siapa yang nanti mendampingi Pak Prabowo harus dihitung, dikalkulasi secara matang. Saya sih melihat ya siapapun nanti yang dipilih, pasti yang faktor pertama kalau saya melihat ya faktor elektabilitas. Penting tetap standar pertarungan langsung adalah faktor elektabilitas. Oleh karena itu ukuran standar variabel parameternya adalah elektabilitas pasti. Makanya sekarang misalkan artinya mempertimbangkan betul hasil survei sejauh ini. Pasti akan menjadi pertimbangan. Misalkan capres pun sama kan, elektabilitas Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies dinilai dari elektabilitasnya. Nah, elektabilitas kan rangkaian daripada penilaian yang lain, latar belakang, prestasi, kesukaan, kecintaan kan begitu. Maka muncul di elektabilitas itu. Oleh karena itu cawapres pun sama. Tentu ada faktor lain banyak. Ada misalkan ketua umum, partai besar, ya partai kelas menengah, itu kan dikategorikan. Lalu juga misalkan kekuatan, misalkan apakah signifikan Jawa luar Jawa, misalkan dipertimbangkan. Apakah nanti ada faktor NU atau non-NU gitu, atau masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Misalkan tadi Bang Riza Patria memunculkan nama Pak Yusril gitu sebagai seorang profesor, ahli hukum, itu kan menjadi penting, seorang akademisi. Jadi saya melihatnya selama janur kuning belum melengkung, semua nama-nama yang beredar, yang muncul saat ini punya potensi yang sama. Kalau potensi yang kemudian bisa memenangkan wilayah battleground ini, kalau menurut Kang Ujang? Ya memang seksinya ya, kalau kita lihat gitu ya Bu Khofifah. Sebenarnya saya dari tahun lalu sudah memprediksi, bahkan jauh-jauh hari 5 tahun yang lalu, Bu Khofifah itu akan jadi incaran, rebutan. Nah, tahun lalu itu ya Bu Khofifah ingin diambil oleh Pak Prabowo. Tapi waktu itu ada syaratnya, gimana Pak Lurah lah kira-kira begitu. Nah, kita tidak tahu deal-deal belakang layar seperti apa, sehingga Bu Khofifah sekarang menjadi seorang figur tokoh yang diperebutkan di antara Pak Prabowo maupun di Pak Ganjar Pranowo. Soal nanti saya melihat siapapun ya, tadi pilihannya adalah pilihan yang terbaik lah saya melihat. Karena bangsa ini butuh figur, sosok yang bukan hanya bisa memenangkan pertarungan untuk menambah nilai lebih bagi capresnya, tetapi bisa membawa lompatan-lompatan ke depan bagi bangsa ini. Bangsa ini kan banyak problemnya nih, banyak persoalannya, persoalan-persoalan kebangsaan banyak nih. Kan harus diselesaikan oleh katakanlah capres dan cawapres ini. Oleh karena itu ya selain elektabilitas punya kualifikasi yang mumpuni ya terkait persoalan-persoalan kebangsaan itu harus dimiliki. Karena menjadi seorang cawapres tidak mudah ya. Itu harus punya pengalaman yang panjang,
punya kekuatan ya individu personal juga dalam konteks untuk bisa membangun bangsa, dan banyak faktor lain yang harus dimiliki. Sehingga betul-betul nanti publik atau rakyat itu memilih cawapres yang terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo maupun mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi Kang Ujang sudah mengatakan bahwa apakah kemudian Golkar masih akan terus sampai akhir berupaya untuk memperjuangkan Erlangga Hartarto. Karena kalau kita lihat sepertinya sejauh ini Erlangga Hartarto kalau kita lihat dari hasil survei setidaknya tidak ada di dalam 3 nama teratas, 3 nama terbesar yang memiliki kandidat kuat atau memiliki potensi kuat mendampingi Prabowo Subianto. Apakah kemudian ini bisa menjadi pertimbangan atau mungkin kalau kita lihat juga Erlangga juga bukan sebagai kandidat prioritas untuk bisa mendampingi Prabowo. Apakah memang dinilai sebagai calon kaleng-kaleng? Padahal kalau kita lihat Partai Golkar ini merupakan peraih suara kedua di pemilu sebelumnya. Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Bang Doli, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda, yang kita tahu memang Golkar ini akan terus mengajukan Erlangga Hartarto sebagai pendamping dari Prabowo Subianto. Tapi terus terang saja pesan yang sampai ke masyarakat, kalau melihat petanya seperti ini hingga saat ini, Pak Erlangga ini tidak menjadi kandidat yang favorit ataupun juga tidak diprioritaskan. Bagaimana kemudian Golkar melihatnya? Apalagi yang kita tahu bahwa Golkar kalau perolehan suara dalam koalisi tersebut, terutama juga dalam pemilu tahun lalu, termasuk adalah partai kedua yang memperoleh suara terbesar. Silakan Bang Doli. Iya, saya kira kan untuk menentukan siapa pasangan cawapres yang ideal itu kan juga mempertimbangkan banyak variabel ya. Memang betul mungkin elektabilitas itu menjadi salah satu pertimbangan. Walaupun elektabilitas itu kan juga bisa diukur dari bukan hanya sekedar lembaga survei yang kemudian merilis hasil surveinya ya, tetapi kami juga misalnya di partai politik itu kan punya mekanisme sendiri ya. Karena kami punya jaringan, terus kemudian kami punya basis konstituen juga yang tentu kami akan selalu mendengarkan aspirasi yang mereka tangkap gitu. Nah itu yang pertama. Variabel yang lain kan tentu juga sebetulnya kita menginginkan pasangan capres dan cawapres itu adalah pasangan yang saling melengkapi ya, sebagai duit tunggal yang lengkap, yang saling menyempurnakan gitu. Nah sosok Pak Prabowo yang kita kenal memang heavy-nya pada soal keamanan, pertahanan gitu ya. Tentu juga penting untuk didampingi oleh seorang sosok yang mungkin juga selama ini punya pengalaman dan cukup capable di bidang penanganan ekonomi misalnya. Nah dan itu kan ada sosoknya di Pak Erlangga Hartarto. Kemudian juga basis seperti tadi yang disampaikan ya, partai politik kita ini kan sebetulnya sedang atau sudah menuju penyempurnaan sistem politik yang beraliran demokrasi kita ya. Nah salah satu yang juga harus kita kedepankan yaitu adalah bagaimana adanya selalu penguatan kelembagaan partai politik. Nah nanti juga hasil pemilu itu kan selain memilih presiden juga kemudian kita memilih anggota DPR. Dan Partai Golkar adalah partai yang punya pengalaman. Kami bersyukur ya sering diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai kekuatan nomor 1 sudah cukup lama. Terakhir ini kami tidak pernah keluar dari 2 besar sebagai pemenang pemilu. Partai politik ini adalah partai politik yang memang secara konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya kira itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan nanti, dan itu yang menjadi tawaran kami ya terhadap Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju nanti dalam menentukan calon wakil presidennya Pak Prabowo. Baik, jika memang ternyata yang nanti dipilih bukanlah Pak Erlangga Hartarto, Golkar tidak merasa menjadi hanya sebagai partai pelengkap saja, begitu Bang Doli? Kami tentu berusaha untuk teguh dan konsisten terhadap putusan kami ya. Dan ketika pada awal kami menandatangani kerjasama dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, ya waktu itu ada Partai
Kebangkitan Bangsa, terakhir teman-teman Demokrat ikut, PBB, kemudian Gelora, itu kan pertimbangan yang diambil keputusan yang dengan pertimbangan cukup matang ya, dan pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang terbaik, dan karena memang sistem kita ini kan sekarang pemilu presiden itu kan bergabung satu hari yang sama dengan pileg ya, jadi sebetulnya setiap partai politik, termasuk ketua umum partai politik, di dalam menetapkan putusan pilpres itu pasti juga mempertimbangkan efek elektoralnya kepada pileg. Nah, jadi pilihan itu adalah pilihan yang cukup matang. Kenapa kita harus memilih berkoalisi atau bekerjasama dengan partai politik lama, dan kenapa kita memilih calon presiden A, B, atau C gitu. Nah, jadi nanti kalau pada akhirnya ya tentu kami sedang berjuang terus ya untuk mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden. Tapi sekali lagi saya katakan keputusan akhir itu ada di Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah memberikan janji kepada semua ketua partai politik itu akan dibicarakan secara bersama-sama, secara musyawarah. Dan apapun keputusan itu saya kira semua partai politik juga sudah menampaikan komitmennya sejak awal. Apapun keputusan itu selama dilakukan secara musyawarah dan kemudian diambil kesepakatan bersama, ya semuanya harus menghormati, kira-kira begitu. Baik, menyepakati atau juga mengikuti kesepakatan yang sudah ada, komitmen apapun hasilnya begitu. Itu dikatakan oleh Bang Doli, menjawab juga yang dikatakan oleh atau dipertanyakan oleh Kang Ujang tadi. Apakah akan terus mengusung Pak Erlangga sampai terakhir kalau memang keputusan dari musyawarah ternyata bukan seperti itu? Kang Ujang. Ya, saya meyakini Golkar partai yang punya pengalaman panjang ya di pemerintahan di Indonesia, tentu dalam konteks menawarkan baik capres maupun cawapres, dalam hal ini cawapres, itu tidak gegabah. Pasti ada kalkulasi yang matang terkait dengan itu. Ya tadi kalau Pak Erlangga memang ada kekurangan yang harus ditambal, itu PR besar bagi Partai Golkar gitu. Agar apa? Agar bisa bersaing kan dalam konteks untuk bisa memperebutkan kursi cawapres itu. Karena ya dalam konteks tertentu ketika persaingan itu berjalan ya tentu karena gini, dampak dari menjadi cawapres itu penting karena akan mendapatkan dampak elektoral bagi partai di pilegnya itu. Oleh karena itu masing-masing partai yang mendorong baik kadernya ataupun pihak lain yang diusung, misalkan PAN, Erick Thohir ya, agar memang bisa mendapatkan efek elektoral itu. Karena tadi kata Bang Doli, pemilunya bersamaan di hari yang sama gitu. Oleh karena kalau dikata memang ternyata dua kandidat yang terkuat ini, Ibu Khofifah kemudian juga Mas Gibran yang juga masih menjadi judul kami, kemudian bagaimana efek elektoralnya terhadap partai-partai pendukung? Saya sih melihat begini, Golkar sudah tepat ada di Pak Prabowo. Saya melihat kalkulasinya adalah kalkulasi aspirasi dari kader, saya baca gitu. Dan memang kalau di Prabowo, Golkar lebih bisa berkembang, lebih bisa hidup. Tapi kalau di PDIP itu akan tertutup. Karena Golkar itu bagaimanapun ada irisannya dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo pernah di Golkar, pernah jadi kader Golkar, ya, artinya pernah jadi tokoh Golkar juga sebelum membentuk Partai Gerindra. Artinya irisan-irisannya juga menjadi penting. Nah, dan sangat realistis kalau memang saat ini Golkar ada di pihak Pak Prabowo itu. Karena saya membaca kalau ada di pihak PDIP itu terkunci. Karena efek elektoralnya tidak akan didapatkan. Makanya tadi aspirasi-aspirasi di internal Golkar itu ya menginginkan ke Pak Prabowo. Tapi memang tadi perjuangan untuk menjadikan Pak Erlangga itu tidak mudah. Nah itulah yang sebenarnya PR besar bagi Partai Golkar, tantangan ya ketika misalkan hari ini Golkar punya peluang punya kesempatan untuk bisa mendorong katakanlah ketua umumnya menjadi cawapres. Tapi kan tidak mudah tadi. Ya, oleh karena itu ya harus diperjuangkan dengan maksimal. Soal nanti jadi atau tidak kan lain hal. Yang penting dorongannya itu harus kuat, harga diri partai harus dijaga. Dan itu menjadi sebuah perjuangan yang panjang ya dari Pak Erlangga, dari mulai Munas, Rapimnas, Rakernas, bahkan memberikan mandat khusus kepada Pak Erlangga untuk bisa membangun koalisi dan menentukan cawapres. Artinya ya disitulah ada perjuangan-perjuangan, dan Golkar pernah mau dipecah-pecahkan dengan munculnya Pak Ridwan Kamil gitu, di-endorse oleh PDIP, tapi Golkar masih bertahan di situ. Dan ini menarik ya, karena Golkar itu tadi dalam setiap 5 tahunan ada dinamikanya sendiri. Dan selalu menghadapinya dengan smart gitu, dengan cerdas, dan
walaupun digoncang oleh banyak masalah setiap pemilu, tapi Golkar selalu menjadi partai yang unggul begitu. Menarik bagi Golkar. Menarik memang kalau kita juga bicara mengenai dua nama yang kami cantumkan juga di judul, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa dan juga Mas Gibran. Bang Riza, selain memang menjadikan atau berencana menjadikan Ibu Khofifah ini sebagai salah satu kandidat pendamping Pak Prabowo, adakah rencana lainnya mungkin melibatkan Ibu Khofifah untuk sebagai tim pemenangan ataupun juga tim yang mensupport dari nanti adanya calon presiden dan juga calon wakil presiden yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju ini, Bang Riza? Iya, tentu tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang punya pengaruh, punya peluang yang sama untuk menjadi cawapres maupun menjadi tim atau ketua tim sekaligus. Namun demikian nantilah kita serahkan pada pimpinan partai. Banyak pertimbangan yang memang harus diperhatikan, diteliti bersama, dibahas, didialogkan, didiskusikan, dan diputuskan bersama. Mbak Khofifah sekali lagi memang punya peluang karena Jawa Timur merupakan salah satu basis yang besar di Jawa, kemudian Muslimat NU, ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Gubernur Jawa Timur, kemudian juga perempuan. Dan ini memang salah satu nilai lebih dari Mbak Khofifah. Jadi Mbak Khofifah punya peluang memang menjadi cawapres dan juga ketua tim atau menjadi tim. Prinsipnya orang-orang seperti Mbak Khofifah tentu akan memberikan kontribusi yang baik apabila bisa bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dimanapun posisinya. Begitu juga tadi Mas Gibran juga sama, ya kan? Punya peluang yang sama, yang besar, tokoh muda yang berprestasi, ya, punya basis massa yang luar biasa, jaringan relawan yang sangat kuat, ya, punya potensi mendapatkan suara yang besar di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Begitu juga Pak Erlangga yang diusulkan oleh Golkar, merupakan partai Golkar yang berpengalaman, partai yang besar dengan jejaring yang kuat, yang teruji. Juga Pak Erlangga tokoh yang berhasil sebagai menteri mempertahankan dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Ini juga punya peluang yang tidak kalah dengan calon yang lain. Begitu juga Mas Erick Thohir juga sebagai Menteri BUMN yang juga berhasil bersama Pak Erlangga di sektor ekonomi membangun Indonesia, kemudian Ketua Umum PSSI, ya, dan hasil survei juga sampai hari ini masih yang tertinggi. Dan juga calon lain seperti Prof. Yusril juga tokoh yang berpengalaman di pemerintahan dan lain semuanya. Jadi saya kira semua calon punya kesempatan sama. Mbak Putri, jadi sekali lagi saya tidak ingin mendahului pimpinan partai politik yang berkoalisi dan saya ingin memberi kesempatan yang sama, apalagi Bapak Prabowo orang yang baik, yang bijak, yang demokratis, pasti semua diberi kesempatan yang sama, semua adalah tokoh-tokoh yang baik, yang potensial, dan Bapak Prabowo pasti nanti tidak hanya memusyawarahkan, mendiskusikan, akan mendengarkan semua masukan dari semua pimpinan partai politik, mungkin organisasi, ormas, tokoh-tokoh, bahkan pribadi-pribadi, seperti disampaikan oleh beliau, akan disampaikan nanti di forum rapat Partai Koalisi Indonesia Maju, dan pada akhirnya dibahas diskusikan. Insya Allah, jadi pemirsa TV One, mari kita bersabar, kita doakan bersama supaya pemilu ke depan berlangsung dengan jurdil, dengan baik, kondusif, kita sikapi dengan riang gembira, dan kita mendapatkan pemimpin, presiden dan wakil presiden yang terbaik, yang dapat memajukan Indonesia, mesejahterakan seluruh Indonesia. Dan tentu saya meyakini insya Allah ke depan Bapak Prabowo akan menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia 2024-2029 dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bang Riza, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bang Doli juga terima kasih berkenan diganggu di tengah perjalanannya. Kita akan tunggu siapa yang diumumkan sebagai pendamping dari Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih. Kang Ujang juga terima kasih. Pemirsa, sebelum nanti kita akan berbicara lebih panjang lagi mengenai konflik yang semakin memanas Israel Palestina, kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kabar pilihan kami. Pemirsa, dalam video amatir terlihat kepulan asap serta kobaran api muncul dari sebuah jalan sempit di Kebon Pala 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Api yang membesar dan sempat terdengar ledakan membuat 14 rumah yang dijadikan rumah kontrakan, tempat usaha laundry, serta warung makan terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 1 orang karyawati laundry mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. 15 unit mobil damkar yang diterjunkan akhirnya dapat memadamkan api setelah 1 jam berjibaku. Dalam peristiwa kebakaran ini, para korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pemirsa, akibat kebocoran pada kompor gas, 1 rumah makan dan bengkel ludes terbakar di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa pagi. 1 orang penghuni mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kobaran api dengan cepat menghanguskan isi ruko yang dijadikan rumah makan dan bengkel motor di Jalan Tenggiri, Rawamangun, Jakarta Timur pada Selasa pagi tadi. Beberapa kali suara ledakan terdengar dari dalam ruko dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu penghuni rumah makan mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat dan 1 unit sepeda motor ludes terbakar. Kebakaran ini diduga dipicu oleh kebocoran pada kompor gas yang menyebar ke seluruh bagian ruko. Sebuah toko instalasi listrik di Jember, Jawa Timur terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Anda bisa lihat dari rekaman video ini, pemirsa, saat petugas pemadam kebakaran Pemkab Jember berjibaku memadamkan api di toko instalasi listrik di Jalan Kenanga, Jember, Jawa Timur. Petugas kesulitan memadamkan api karena isi toko mudah terbakar, terutama kabel listrik. 3 mobil pemadam kebakaran bolak-balik mengisi air untuk memadamkan api. Sementara itu, pemilik toko lain yang berdempetan dengan toko yang terbakar mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan meski tidak memakan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pemirsa, seorang pria ditangkap ini di kawasan rumah Cilincing, Jakarta Utara karena pria tersebut berupaya untuk bisa masuk menerobos rumah dan juga melakukan pencurian. Dari rekaman video amatir warga, nampak sejumlah warga menangkap seorang pria yang diduga hendak mencuri di Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini kemudian menjadi bulan-bulanan massa dan pria ini berusaha menyelamatkan diri dengan berlari di atap rumah warga hingga menyebabkan sejumlah atap rumah warga rusak. Kepada pemilik rumah, pelaku mengaku berada di rumah tanpa izin ini lantaran takut dikejar oleh orang. Pelaku kini berada di Polsek Cilincing, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Padahal susah, nanti terus saya ini lagi. Ya, dia dari mana Pak masuknya Pak? Sini, dari sono. Dari itu kan nggak ada tangga sih ya. Pemirsa, berikutnya kita lihat ini detik-detik evakuasi sebuah minibus yang masuk ke dasar jurang sedalam sekitar 10 meter di kawasan Lubuk Bangku, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat pada Selasa pagi tadi. Minibus yang datang dari arah Pekanbaru Riau, tujuan Payakumbuh ini terjun bebas hingga ke dasar sungai yang di bawahnya terdapat batuan besar. 3 orang penumpang yang merupakan satu keluarga ini meninggal dunia di tempat kejadian. Tim evakuasi Basarnas, TNI, dan Polri beserta warga berhasil mengevakuasi korban sekitar pukul 6 pagi dan jenazah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut polisi, pengemudi diduga berada dalam kondisi mengantuk hingga membuat kesadaran menurun. Apalagi kontur jalanan yang berliku tidak dapat dikuasai oleh pengemudi. Pemirsa, hari ini Polrestabes Surabaya menggelar upaya untuk penganiayaan atau juga rekonstruksi penganiayaan hingga menyebabkan matinya Andini. Langsung dari
Dengan pengawalan ketat aparat Polrestabes Surabaya, tersangka Gregorius Ronald Tanur digelandang menuju Black Hole KTV, Salam satu rumah karaoke yang menjadi titik awal terjadinya pertengkaran antara tersangka dan korban. Di salah satu ruangan karaoke, tersangka memperagakan berbagai adegan mulai dari pertama kali tiba hingga korban dan tersangka akhirnya keluar dari ruangan. Sementara itu, pihak manajemen Black Hole KTV akan kooperatif membantu pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam proses rekonstruksi ini. Dengan adanya rekonstruksi pada hari ini oleh Polrestabes Surabaya, tentu dalam rangka penegakan hukum supaya menjadi terang, tentu kita juga membantu sepanjang apa yang bisa kita bantu. Itu artinya tanggapan kita kooperatif lah. Ya. Proses rekonstruksi tidak hanya dilakukan di Black Hole, tapi juga dilakukan di basement parkir mobil yang diduga menjadi tempat terjadinya penganiayaan sadis yang dilakukan tersangka pada korban hingga akhirnya tewas. Sebanyak 41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang berlangsung selama 3,5 jam. Fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Jerat hukum pasal penganiayaan yang diterapkan kepada Gregorius Ronald Tanur, pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya Andini, ini kemudian menuai kritik dari pengamat hukum Universitas Bayangkara Surabaya. Kita akan lihat berikut ini. Pembunuhan. Kalau pasal pembunuhan ini kan menghilangkan nyawa orang lain. Artinya ada perbuatan dan berkorelasi antara perbuatan dengan hilangnya nyawa. Kalau penganiayaan ini perbuatan terhadap badan daripada orang lain. Nah, pasal penganiayaan memang berkenaan dengan badan seseorang ketika si pelaku melakukan penganiayaan terhadap perbuatan itu. Tetapi apabila hasil akhir dari penganiayaan ini adalah hilangnya nyawa, maka ini bisa dimasukkan pada pembunuhan. Karena itu tadi, jadi pembunuhan itu ada perbuatan dan ada hilangnya nyawa. Dan antara perbuatan dan hilangnya nyawa ini saling berkorelasi. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, gak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.